Kabar Sobat Tiger One. Hari ini saya akan membagikan cara memasang aktuator ke PSU dan menggunakan remote control. Nah, ini adalah aktuator, ini keberlanjutan dari video sebelumnya. Ini PSU ya, PSU 24 volt, ini aktuator 24 volt. Ini modul remote control ya, kecil ya ukurannya, ini 24 volt juga. Dan sebuah kabel power untuk ini kelengkapannya semua sudah cukup. Nah, ini akan kita peragakan cara pemasangannya. Ini adalah aktuator ya dengan spek 24 volt 3 ampere maksimum. Ya, kita lihat di sini ya. Ini spek aktuatornya ya, 24 volt. Ini 55 watt, artinya ya 3 ampere sudah cukup ya. Ini adalah PSU ya dengan spek 24 volt 10 ampere. Ini lebih dari cukup ya untuk mensuplai power ke aktuator ini. Nah, ini kita akan peragakan cara pemasangannya. Ini seperti cukup standar ya di sini ya. Bisa dilihat. Di sini ada penjelasan tulisannya ya. Di sini ada LN ground. Ini ground. Jadi ini merefer ke spotnya ini ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Di sini juga ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi masing-masing ini ke lubangnya masing-masing, ke potnya masing-masing ya. Nah, ini sudah dilihat. Ya, ini ada V plus ya. Ini untuk positif, COM untuk negatif, L untuk listrik PLN. Ini L dan N biasanya sudah cukup ya untuk kabel PLN ya. Satu merah, satu hitam biasanya ya, dimanapun bisa. Sedangkan ini ground. Ya, ini biasa untuk kabel power yang model 3 kabel begini. Ya, jadi yang warna kuningnya nantinya ke ground. Ya, kalau kabel powernya ada 3 kabel begini, ya jangan bingung. Yang warna kuning seperti ini, ya ini ke ground ini. Nah, ini terserah mau ditaruh di L boleh, taruh di N boleh, ini nggak masalah. Yang penting yang ini ke ground. Ya, untuk menyingkat waktu kita sudah pasangkan ini. Ya, hijaunya ke ground, ini coklat biru di terserah antara dua ini L dan N-nya ya. Ini mau di mana aja boleh. Tapi yang jangan sampai yang kuning di sini. Kalau kuning di sini malah nanti nggak nyala. Ya, ini kuningnya yang harus tetap. Sekarang kita tes PSU-nya. Caranya kita colok dulu ke PLN. Ya, hidup ya. Di sini sudah ada lampunya ya, sudah hidup. Sekarang kita mau memastikan dulu voltasenya sampai nggak 24. Ya, caranya kita gunakan multitester ya. Pada posisi off kita ubah ke posisi 200 ya, karena di sini cuma maksimal 20, dia nggak bisa, dia harus ke 200. Sekarang kita tes. Di sini ada V plus untuk positif ya, dimana aja boleh, pokoknya V plus ini ada 3 nih, 1 2 3 V plus. Kita ambil salah satu aja, colok di sini dan ke COM-nya 1. Kita lihat 24 voltnya ada ya, berarti sudah aman nih. PSU-nya sudah pasti mensuplai power, jadi tidak ada masalah lagi PSU-nya. Nanti setelah itu baru kita teruskan dengan pemasangan ke aktuator. Sekarang kita akan pasang kabelnya ya, yang menghubungkan PSU ke modul ya. Ini modulnya ya, menghubungkan ke sini. Caranya kabel merah ke positif, hitam ke COM atau ke negatif. Ini udah saya hubungkan ya. Untuk mempersingkat waktu udah dihubungkan sebelah, tinggal kita hubungkan lagi ke modulnya ya. Nah, ini adalah modulnya ya. Modulnya sudah seperti ini modulnya ya. Satu modul, satu remote. Remote-nya ada 3 titik ya, atas, tengah, ke bawah ya. Ini untuk berpasangan dengan modul ini.
Di sini ada pot ya. Ini untuk pot input. Di sini bisa dilihat di bagian bawahnya ada tulisan di bagian bawah ya. Ada V plus dan ada ground. Ini jangan kebalik. Kalau kebalik modulnya nggak hidup ya. Ini ground artinya negatif, positifnya di sini ya. Ada tulisannya. Ikutin aja tulisannya. Ini kita pasang kan kabel dari power supply ini ya. Power supply ini nanti kita masuk ke sini. Ya, ini kabel sudah terpasang ya sesuai dengan keterangan di bawahnya. V plusnya di sini, ini groundnya. Ini jangan lupa untuk dikencengkan ya, biar nanti arusnya itu stabil. Nah, ini udah dikencangkan, sudah stabil ya. Nah, ini pada saat beli perlu diperhatikan juga ini apa yang tercantum di relaynya. Di relaynya ini tertulis 24 volt. Ada juga yang 12 volt. Kalau 12 volt nggak bisa dipakai ke 24. Kalau dipakai ke yang 12 ini bisa hangus gitu ya, langsung hangus. Harus sesuai. Nah, di sini bisa kita lihat inputnya dari power supply. Ini keluarannya. Ini port keluarannya. Di sini ada 6 port ya. 1 2 3 4 5 6. Yang dipakai hanya 2 dan 5. Ini port nomor 2. Ini port nomor 5. Ini hanya 2 ini yang dipakai. Power supply ini selain menyuplai, mengaktifkan modul ini, dia juga mengalirkan powernya sampai ke port ini. Jadi tidak membutuhkan lagi power to supply tersendiri untuk menyuplai power. Cukup dari satu saja, tanpa perlu jumper, tanpa perlu disambungkan lagi. Ya, dari aktuator ini ada keluaran cuma 2 kabel ya. Sangat simpel ya, cuma 2 kabel. Nah, 2 kabel ini yang dimasukkan ke port nomor 2 dan nomor 5. Nah, ini sudah kita masukkan ke port nomor 2 dan nomor 5 ya. Jangan lupa dikencangkan lagi. Penting ini, kadang-kadang orang lupa. Ya, dikencangkan, setelah dikencangkan dites tarik ya, untuk memastikan kabelnya itu benar-benar sudah masuk ya. Ini nggak bergerak lagi. Berarti sudah oke ya. Port nomor 2 dan nomor 5. Udah sesederhana itu ya. Ya, ini semua kabel sudah terpasang dengan sempurna ya. Kita colokkan kabel power ke PLN-nya. Ini sudah hidup. Di sini juga ada LED modul sudah hidup. Berarti ini sudah aktif semuanya. Sekarang kita pairing ya. Kayak kita mempairing Bluetooth, kita pairingkan juga ini dengan remote ini biar dia bisa connect ya. Caranya tekan ini sekali aja, terus tekan ini salah satu aja, udah. Ini udah terpairing, sudah terkonek modul dengan remote. Nah, kita lihat cara kerjanya. Ini ditekan. Nah, berarti ini salah arah nih, pemasangan kabel aktuatornya salah. Yang kedua dan nomor 5 itu salah. Jadi dia ini kebalik. Jadi ini harusnya turun, dia malah jadi naik. Tuh. Nah, ini yang harusnya naik, dia malah jadi turun. Ya nggak apa-apa, nggak usah khawatir, tinggal dibalikkan aja kabel yang pada nomor 2 dan nomor 5 tadi. Dia akan jadi normal. Nah, ini karena ini kabelnya ini salah aja. Ini kita pindah. Nanti biru ke sini, coklat ke sini. Ya, ini kan biru ya, ini coklat, ini pindah aja. Dia akan nanti akan sesuai dengan ini. Jadi tidak ada masalah kalau ininya beda, tinggal dibalikkan kabelnya. Nah, ini dalam kondisi sudah kita balik ya kabelnya ya. Tadi biru di atas, sekarang di bawah. Ini pasti sudah normal. Ya, kita coba tes ya ke aktuatornya. Ini kita tekan atas. Tekan atas. Dia akan naik. Nah, kita berhenti, tengah turun ya. Nah, ini kalau dia aktuator sudah keluar maksimal, karena di sini ada limit switchnya, dia akan otomatis berhenti sendiri ya. Jadi berhenti sendiri. Tapi coba diperhatikan dia punya modulnya, lampunya masih hidup. Jadi ini soalnya ada arus kecil yang mengalir ke aktuator. Harus kita pakai ini untuk menghentikan. Tekan yang tengah.
Nah, ini artinya arusnya sudah berhenti mengalir, ya. Nah, ini juga sama nih, kita mundurkan kembali. Nah, ini mundur dengan mulus ya, suaranya juga nggak kedengaran. Nah, ini juga udah berhenti, tapi pada posisi modul nih masih aktif nih lampunya nih. Nah, kita harus stop biar arusnya tidak mengalir dan nggak boros. Nah, sudah selesai. Terima kasih Sobat Tiger One.